Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Sapari SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Bantar Gebang 3, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang aksi nyata modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya saya ingin menyampaikan di mana ini merupakan fasilitator saya, Ibu Umi Padilla MPD, dan juga Bapak Asep Nurdin Toha MPD selaku pengajar praktik. Dan saya sendiri Lili Sapari CGP Angkatan 10 Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan aksi nyata ini terdapat tujuan pembelajaran khusus, yaitu membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan sekolah, dan menguatkan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Adapun ini dokumen saya mengenai praktik berbagi PSE ini, di mana saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan juga dekatkan PSE ini pada orang tua atau calon orang tua siswa pada saat PPDB di tahun ajaran sekarang. Dalam aksi nyata ini ada berbagai tahapan, diantaranya tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Tahapan pertama yaitu peristiwa. Diskusi dan sharing bersama kepala sekolah tentunya dan tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri Bantar Gebang 3. Ini dilakukan di sesi luang atau santai karena memang peserta didik sedang libur kenaikan sekolah. Juga sesi tambahan, sosialisasi ringan mengenai PSE yang saya pahami pada saat rapat orang tua wali di saat sosialisasi PPDB online Kota Bekasi. Mengenai perasaan yang timbul, pertama perasaan saya saat mempelajari PSE ini adalah pertama saya bingung mengenai materi, terutama cara mengintegrasikan dengan pembelajaran. Dan juga sebagai calon guru penggerak, pertanyaan besar muncul di benak saya. Mampukah diri saya memodelkan atau menjadi teladan baik dalam PSE ini? Serta mampukah saya berkolaborasi dan mendiseminasikan PSE ini kepada rekan sejawat? Karena memang sekarang sudah masuk libur akhir tahun pelajaran atau kenaikan kelas. Namun alhamdulillah berkat komunikasi dengan kepala sekolah, akhirnya beliau membuatkan jadwal piket sekolah di liburan pembelajaran ini, sekaligus petugas penerimaan PPBD untuk bertugas. Akhirnya kesempatan kumpul dan bertemu, dan saya manfaatkan untuk mengkomunikasikan PSE ini kepada rekan sejawat. Bahkan tidak hanya dengan rekan sejawat, dengan calon wali siswa pun saya menyampaikan PSE ini agar terjadi kolaborasi antar warga sekolah kelak jika anaknya memang diterima. Dari itu saya yakin dengan mempelajari modul ini merupakan hal penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan agar seluruh individu di sekolah memiliki kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis dalam menghadapi setiap permasalahan. Pembelajaran yang saya ambil, yaitu hal yang menurut saya sangat penting dan bermanfaat, adalah usaha untuk menciptakan kolaborasi yang baik antar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana sekolah dalam membangun komunikasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi harus terus dapat dikomunikasikan secara kontinu tentunya. Pembelajaran yang berharga dari modul ini adalah saya telah memahami makna dari pembelajaran sosial emosional, dan perlahan saya mempraktikkan bagaimana mengendalikan diri atau kesadaran diri, serta menggunakan teknik stop yang dapat membantu saya dalam mengatasi stres dan juga tekanan, sehingga saya yakin suatu saat nanti pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan semakin nyaman dan menyenangkan bagi murid saya.
Tahap berikutnya yaitu penerapan. Setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang PSE ini, kedepannya saya akan selalu berusaha untuk jadi model terbaik dalam penerapan PSE ini, agar pembelajaran dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi siswa dan terjalin keharmonisan antar seluruh warga sekolah. Dan pemodelan ini tidak hanya saya yang melakukan tentunya, namun terutama tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SD Negeri Bantar Gebang 3 di mana sekarang saya bertugas. Sehingga suasana budaya positif ini dapat menyebar di lingkungan sekolah maupun satuan pendidikan yang ada di wilayah sekitar. Tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness based emotional social learning dan well-being adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif di sekolah dengan kesadaran penuh dalam kondisi sehat, nyaman, dan bahagia. Mindfulness and well-being dapat dicapai dengan menerapkan latihan penerapan STOP. PSE itu sendiri terdiri dari 5 KSE yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan menggunakan 3 teknik penerapan yakni rutin, terintegrasi, dan mata pelajaran. Dan akhirnya kualitas sistem pendidikan tidak dapat melebihi kualitas guru dan kepala sekolah karena pembelajaran siswa pada akhirnya adalah hasil dari apa yang terjadi di ruang kelas. PISA 2009 apakah yang membuat sekolah berhasil? Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.